Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma wa jalni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak, saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada sore hari ini marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ibu bapak dan saudara sekalian, puasa Ramadan bukan hanya sekedar puasa biasa yang diwajibkan kepada umat Islam, akan tetapi puasa Ramadan juga memiliki berbagai dimensi dan hikmah di dalamnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus wajib benar-benar menjalankan segala sesuatu yang menjadi syarat rukun puasa, juga menjauhi segala sesuatu yang menjadikan puasa kita batal dan merugi. Ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan yang agung dan berkah, yang sampai kapanpun sepanjang sejarah tidak ada satu manusia pun yang dan makhluk apapun yang dapat menghitung hikmah nikmat yang Allah telah diberikan sesama kita. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita kepada zaman yang penuh keimanan, penuh keislaman dan keihsanan. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, detik demi detik, menit demi menit, jam, hari, dan bulan tidak terasa. Kita semua sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan yang khusus diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam agar bisa dimanfaatkan dengan baik, seperti memperbaiki diri, memperbanyak amal, mengurangi dosa, dan sebisa mungkin selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibu bapak dan saudara sekalian, puasa Ramadan memiliki banyak hikmah, memiliki banyak faedah, memiliki banyak manfaat bagi kita umat Islam. Selain itu, pada bulan suci Ramadan ini juga memiliki berbagai esensi yang bisa kita pahami dan diambil pelajarannya. Ramadan merupakan bulan yang disucikan oleh Allah SWT. Karena apa? Karena di dalamnya diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh bagi umat Islam. Pada bulan Ramadan juga umat Islam dilarang untuk berbuat keburukan dan dianjurkan memperbanyak amal-amal yang soleh,
karena akan dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan ini. Selain itu, ibadah puasa juga merupakan syariat yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, meski dengan aturan dan tata cara yang berbeda. Hal ini telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang setiap sore pasti didengarkan dan dibacakan. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setiap sore ini dibacakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Ibu Bapak, secara medis ada rahasia di balik puasa itu. Seorang ilmuwan yang bernama Yoshinori dari Jepang telah membuktikan bahwa ketika seseorang itu lapar tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, maka tubuh kita akan menghasilkan protein yang disebut dengan autophagism. Jadi kalau dia dianalogikan, autophagism itu adalah seperti sapu raksasa yang membersihkan sel-sel mati yang tidak bisa digunakan lagi, jadi yang tidak berguna. Jadi protein ini dihasilkan pada orang-orang yang telah berpuasa, karena kalau dibiarkan sel-sel yang mati tadi bisa menjadi penyebab timbulnya banyak penyakit seperti kanker, diabetes dan sebagainya. Intinya Ibu Bapak, protein autophagism ini hanya terbentuk sekali lagi saat tubuh kita lapar, sehingga orang yang berpuasa tubuhnya akan membersihkan dirinya secara otomatis. Bahkan di bagian risetnya, Dr. Yoshinori ini menyarankan agar seseorang bisa praktek melaparkan diri atau puasa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan kerennya Ibu Bapak, gara-gara penelitian ini Dr. Yoshinori dapat penghargaan Nobel kedokteran dunia. Tapi Ibu Bapak yang dihormati, yang lebih keren lagi, konsep autophagism ini sudah diajarkan dalam Islam lewat ibadah puasa dan telah dipraktekkan sejak 15 abad tahun yang lalu oleh teladan terbaik kita, yaitu Rasulullah SAW. Maka Ibu Bapak dan hadirin sekalian, yang harus kita yakini adalah bahwa setiap aturan syariat yang Allah buat pasti ada kemuliaan dan kemanfaatan untuk manusia. Itulah manfaat dari puasa ditinjau dari kedokteran. Yang berikutnya, selanjutnya esensi yang bisa kita pahami dan ambil pelajaran dari bulan puasa ini adalah yang kedua, bahwa Ramadan adalah bulan pengampunan. Ramadan adalah bulan pengampunan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, karena Ramadan merupakan bulan pengampunan bagi umat Islam, maka seyogiana kita semua untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah yang sering diucapkan, as-salatu khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadana ma kuffiratun ma baina hunna idza tanabal kabair.
jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan sholat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Ini hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan bersedekah. Sedekah merupakan perbuatan yang mulia. Sedekah merupakan perbuatan yang baik karena dapat membantu orang lain. Sifat ini juga dinamakan hablum minan nas atau dimensi kemanusiaan. Seperti membantu tetangga yang kelaparan, memberi sedekah berbuka pada orang yang puasa, seperti yang ibu bapak laksanakan pada sore hari ini, dan sebagainya. Rasulullah SAW telah bersabda tentang keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Ayu sodakoti afdal qala sodakotun fi Ramadan. Artinya Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan dalil tentang keutamaan memberikan harta kepada orang lain, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fil kulli sunbulatin mi'atun khabatin wallahu yudhafu liman yasa'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tubuh tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Hadirin rahimahullah, yang keempat, esensi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT. Maka dari itu sebaiknya kita sebagai umat Islam yang mewarisi firman Allah harus memperbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkannya, terutama pada bulan Ramadan ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, satu huruf membaca Al-Quran maka akan diberi pahala 10 kebaikan. Apalagi juga pada Ramadan yang jelas pahalanya dilipat gandakan ini. Selain itu juga Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur dan di malam hari." Maka kami memohon syafaat buat dia. Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kelima, nah pas, ya, Ramadan merupakan bulan di mana doa-doa hamba akan dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ibu bapak, dengan demikian mari perbanyaklah doa kepada Allah SWT, karena Allah SWT akan mengabulkan doa hamba-hambanya
sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina jina. Ibu bapak, ayat ini adalah seruan langsung dari Allah SWT kepada hamba-hambanya untuk berdoa. Allah menjanjikan bahwa Dia akan mengabulkan doa-doa tersebut, utamanya pada bulan Ramadan ini. Allah SWT mengecam orang-orang yang sombong dan enggan berdoa kepadanya. Mereka dianggap enggan menyembah Allah dan diazab dengan azab neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ayat ini menekankan pentingnya doa sebagai bentuk ibadah dan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah SAW, ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa seorang musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya, ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 3 menit. Iya. Ya, kurang 3 menit. Sambil menunggu 3 menit, barangkali yang di jam di masjid itu kemungkinan ada selisih waktu sekitar 2 menit, Ibu Bapak. Terus terang aja, pada waktu kami menyetel dari aplikasi itu sudah berbunyi jam ini adalah berlaku seumur hidup, sehingga kalau akan mengubah barangkali mungkin 1 menit atau 2 menit, maka itu harus diturunkan dan mengambil aplikasi baru, sehingga nanti baru bisa dicocokkan dengan jam. Tapi sebenarnya menurut apa yang saya ketahui, jam itu sekarang mungkin antara 1 menit ya, dengan waktu yang sebenarnya ini sudah. Tetapi sebenarnya nanti setelah 4 bulan dia pas lagi. 4 bulan berikutnya dia terlambat 1 menit. 4 bulan lagi dia pas lagi. 4 bulan lagi dia kecepatan 1 menit lagi. Demikian prosesnya itu. Sehingga mungkin kalau misalnya ada yang melihat jam itu barangkali bisa dimaklumi, dan kita sudah bel, mari kita doa bersama-sama sampai menunggu adzan yang akan disampaikan oleh Pak Adi nanti mungkin ya. Monggo berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ada perannya saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.